pernah dilakukan oleh Pak Asrul Sani, atau kalau di dunia internasional menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi sisa kenegarawanan dari Saudara Joko Widodo, maka kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya, di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik, dan penyidik secara sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Sebab tidak mungkin ada orang dinyatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik menyimpulkan ijazah Saudara Joko Widodo itu palsu sebelum ada bukti ijazah asli ditampilkan. Dan sebenarnya dalam konteks pemeriksaan umum, biasa saja seorang penyidik menunjukkan barang bukti yang telah disita untuk meminta keyakinan sekaligus memastikan orang yang mau diperiksa apakah sudah melihat atau belum. Pada faktanya saat pemeriksaan Bapak Rizal Fadilah, Ibu Kurniati Royani, keduanya telah meminta kepada penyidik untuk ditunjukkan, tapi saat itu tidak diberikan akses dengan alasan bahwa ijazah tersebut masih disita oleh Polda dan diperiksa Bareskrim di bagian Puslapor Bareskrim Mabes Polri. Kami harapkan hari ini sudah ada alasan lagi. Namun sekali lagi kami tentu saja tidak cukup memiliki keyakinan bahwa hal itu akan dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena hari ini kebijakan dari institusi kepolisian yang kita cintai ini alih-alih teguh dan konsisten mengikuti hukum, asas, prosedur, dan substansinya, tetapi berulang kali menunjukkan anomali-anomali bahkan kontradiksi. Terakhir, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mewajibkan institusi kepolisian tunduk pada ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian, di mana ditegaskan bahwa institusi kepolisian anggotanya tidak bisa menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian kecuali dalam dua keadaan, yakni anggota kepolisian tersebut sudah pensiun atau yang kedua mengajukan pengunduran diri. Tapi lagi-lagi kita justru malah kecewa karena bukannya atau alih-alih menerbitkan peraturan Kapolri untuk mentaati konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi, tapi terakhir Saudara Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri malah mengeluarkan Perkapolri nomor 10 tahun 2025 yang substansinya justru memberikan izin kepada anggota Polri untuk menduduki jabatan 17 jabatan di kementerian dan lembaga sipil, yang sebenarnya ini adalah pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami datang memenuhi undangan ini bukan karena akan ada keyakinan apa yang kami mintakan akan dipenuhi oleh institusi kepolisian, tapi kami memiliki niat akan kami sampaikan kepada seluruh rakyat. Kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa di negeri ini masih ada bagian dari putra-putra terbaik negeri ini yang peduli terhadap institusi penegakan hukum di negeri ini, yang peduli terhadap kejujuran, yang peduli terhadap kebenaran, yang peduli terhadap keadilan, terus mengupayakan kebenaran keadilan itu ditegakkan meskipun anomali dan kontradiksi itu selalu ditelanjangi oleh institusi itu kepada kita semuanya. Jadi sekali lagi, meskipun apapun hasilnya, kita tetap akan terus memperbaiki negeri ini karena kita lahir dan dibesarkan negeri ini. Negeri ini bukan hanya milik polisi, negeri ini bukan hanya milik jaksa, negeri ini bukan hanya milik Saudara Joko Widodo, tapi negeri ini adalah milik kita segenap rakyat Indonesia. Dan terakhir, sebelum nanti kepada Bang Petrus Salistinus juga Bang Gafur Haji, rekan Gafur Haji, ada 3 hal yang nanti akan kami jadikan evaluasi atau koreksi terhadap proses gelar perkara. Yang pertama dalam aspek kewenangan. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang atau bertindak secara sewenang-wenang. Kedua, kami akan cek dari sisi proses dan prosedur. Apakah proses, tahapan, dan prosedur sudah dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar asas-asas hukum pidana, dan tentu saja kalau melanggar ini akan menjadi catatan daripada cacat prosedur. Dan terakhir terkait substansi, memang kami ingin agar secara substansi masalah yang bikin gaduh seluruh rakyat, yakni ijazah itu bisa ditunjukkan dalam proses gelar perkara. Dan terakhir, ada sejumlah anomali dan kontradiksi yang ini perlu kami sampaikan agar publik tahu dalam proses
penyidikan dan peningkatan status tersangka itu semestinya calon tersangka diperiksa, dan ini amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dari 8 tersangka ada satu status tersangka yang belum pernah diperiksa sama sekali, sementara penyidik ya kemudian secara sepihak ikut menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Meskipun ini hanya satu tersangka, tetapi esensinya ini adalah cacat prosedur secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini satu paket. Saat pemberitahuan ya SPDP, kita semuanya dijadikan satu dalam satu berkas. Jadi satu cacat, maka seluruh prosedur penyidikan ini juga menjadi cacat. Itu yang perlu kami sampaikan, meskipun nanti ada catatan-catatan lain yang kami akan pertanyakan langsung dalam proses gelar perkara khusus. Dan terakhir, kami ingin tegaskan, inilah tim advokasi yang menjadi kuasa hukum Pak Roy Suryo. Ada Pak Petrus Celestinus, ada Bang Gafur Sangaji, ada Bang Jamal Gisang, ada Bang Azam Khan, ada Fitra, ada Jack Piliang, ada Herman Kadir, Bahar, Baru Zaman ya. Jadi yang semua ini adalah bagian dari